aerodinamikanya tuh luas banget. Buset. Bukan cuma sekedar asal kepasang doang dan akhirnya kaku, jadi estetika bodinya itu garisnya jadi kurang hidup. Gue akan membuat motor ini dengan tampilan GP style. Halo guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan gue Didi dari DJ Custom. Ya, di depan gue sudah ada satu unit motor Honda Cyber 150 Travel Edition. Motor ini akan dimodifikasi di workshop DJ Custom pastinya. Nah, saat ini sudah mulai masuk ke proses pengerjaan, tapi gue akan bicara tentang konsep yang akan dituangkan di motor Honda Cyber 150 ini. Nah, sebelum kita masuk ke proses pembahasan konsep modifikasi, gue akan bahas dulu sedikit tentang motor Honda Cyber 150 CBU ini. Motor ini memiliki mesin 150 cc dengan teknologi DOHC serta injection. Dibandingkan dengan generasi sebelumnya, CBR 150 Ops masih menggunakan tipe karburator. Selain itu, motor ini sudah upgrade sektor desain, mulai dari area tangkinya sudah berubah dari yang generasi sebelumnya itu lebih ramping, dan secara dimensi motor ini sudah lebih besar sekitar 10-20% dibandingkan generasi sebelumnya. Selain dari teknologi mesin, dari struktur rangka pun motor ini nggak kalah keren karena masih menggunakan original delta boxnya dari Astra Honda Motor. Bisa lihat langsung di bagian sektor kanan dan kirinya ini, dia masih menggunakan rangka kotak, membuat motor 150 cc ini terlihat lebih kekar, padat, dan sporty pastinya. Nah, kira-kira apa sih alasan motor Honda Cyber 150 CBU ini harus masuk ke workshop DJ Custom? Mulai dari bagian sektor depan, menurut gue lampu bawaan motor ini masih kurang begitu sporty nih. Masih terlalu lebar, kurang sipit-sipit dengan mengikuti tren yang kebelakangan tahun-tahun ini nih. Jadi otomatis nanti bagian lampu depannya akan kita ganti semuanya menggunakan batok yang lebih sporty, lebih racing abis. Selain itu, desain bodi belakangnya yang masih terlalu landai, yang menggunakan konsep sport touring karena terlihat dari jok depan ke belakang itu masih berdempetan, membuat motor Honda Cyber ini masih terlihat kurang sporty. So, otomatis gue akan ganti sektor bagian bodi belakangnya. Nah, konsep inti yang akan gue masukkan di motor Honda Cyber 150 CBU ini adalah gue akan membuat motor ini dengan tampilan GP style. Mulai dari merubah bagian sektor headlight depannya serta bagian bodi belakangnya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung lihat langsung ke detail motor yang sudah digarap oleh tim DJ Custom. Untuk masuk ke pengerjaan utama, kita concern di area bodi belakangnya yang sudah kita copot dan rangka originalnya itu sudah kita potong-potong sehingga yang kepakai cuma di bagian belakang tangkinya aja. Jadi rangka bagian ke belakang sini kita buatkan rangka baru untuk menyesuaikan desain bodi yang gue terapkan dengan konsep GP style. Nah, ngomong-ngomong konsep GP style, bodinya sendiri gue terinspirasi dari Honda NSF 250R, motor balap dari Astra Honda Motor. Bodi ini memiliki desain aerodinamis yang sudah dirancang oleh tim Astra Honda Motor di bagian divisi balapnya. Dari tangki ke bagian bodi belakang, desain tarikan garis dengan shape bodi ini bener-bener aerodinamikanya tuh luas banget, jadi tampilan sporty, racing, serta GP style ada semua di bodi motor ini. Itu kenapa alasannya gue pasangkan bodi ini di motor Honda Cyber 150 CBU. Nah, gue akan membahas tentang bagaimana proses pengerjaan bodi ini bisa masuk ke motor Honda Cyber 150 CBU. Gak mudah, yang jelas seperti gue bahas tadi sebelumnya, rangka aslinya sudah kita potong dan kita akan sesuaikan dengan pertemuan tangki serta delta box di motor Honda Cyber 150 ini. Bisa teman-teman lihat di bagian bodi kanan kiri ini nih, penyambung antara bodi belakang dan tangki ini sudah kita potong. Yang tadinya itu desain originalnya seperti ini ya. Ini bodi aslinya. Tadinya segini ya. Oh, begitu sangat mengganggu pandangan area sektor kolong yang membuat bodi ini jadi kurang melayang. Jadi otomatis gue potong di bagian sininya nggak pas, serta gue potong juga di bagian sininya, dan jadilah seperti ini.
Ini pun masih tarik-tarikan teman-teman ya, dimana body GP Style ini sangat ngepres, sangat masuk dengan tangki sejajar, sedangkan body cover kanan kirinya bawaan motor ini dia lebih gemuk keluar, jadi nggak sejajar. Jadi kita mesti ekstra menjahit body GP Style ini ke motor Honda CBR 150 CBU. Seperti apa proses lanjutan dari modifikasi Honda CBR 150 CBU ini? Tonton di video ini. Guys, kita lanjut lagi di proses pengerjaan Honda CBR 150 CBU ini. Kemarin terakhir kita update itu kondisinya di sini masih agak berantakan, pertemuan antara bodi dan fairing bagian depan. Nah, sekarang sudah dibentuk sama tim DJ Custom untuk bagian shape tengah bodi ini nih, di bawah tangki ini sudah lebih halus dan lebih nyambung dari depan ke belakang, sehingga posisi riding posisinya pun di paha itu jadi cukup nyaman. Tapi kita masih menyesuaikan nih estetika desain garisnya. Di sini sudah nyambung, tapi kita masih agak janggal nih. Kita masih mencoba mempertahankan bodi asli bawaan NSF 250R supaya gimana caranya bisa menyambung garis desainnya dengan tangki dan fairing Honda CBR 150 ini. Nah, setelah kita pikir-pikir tadi akhirnya kita sepakat. Nah, kita lihat bodi referensinya dari sini. Oke. Ini dia motor aslinya, ya. Dia agak maju ke tangki dan dia ada penyesuaian nih, oke, ya. Nah, akhirnya kita sudah ketemu tadi idenya untuk menyesuaikan, merubah bagian sini biar tetap ada lekuk ininya nih, gue suka nih karena ini khas dari GP mononya ya. Nah, gue akan buang garisnya pas banget sudut bawah tangki ini, mengikuti sini dan langsung endingnya tetap di pojok akhir ini. Nah, gue akan rubah posisinya. Ini akan gue bikin flat bagian belakangnya dan akhirnya akan gue sesuaikan dengan model dari body NSF 250R ini, gitu ya. Nah, jadi buset, ngeplok malam-malam di bengkel. Nelen nyamuk gua. Tit dulu, gue minum dulu. Oke, kita lanjut. Ada yang pernah nyobain daging nyamuk? Bodoh amat ah. Cobain deh. Ini banyak nyamuk banget ini. Oke, lanjut. Nah, jadi seperti itu. Kita akan lanjut di proses pengerjaan. Kita akan merubah bagian sini nih. Jadi bagian belakang akan lebih flat dan menyesuaikan dengan delta box bawah serta bodi bagian belakangnya. Jadi gitu teman-teman, menjahit bodi yang bukan bawaan motor kemudian ke motor yang kita custom, yaitu yang paling penting adalah menyelaraskan sambungan desain bodi fairing depan ke bodi belakang, yaitu jahitan-jahitannya itu supaya enak dilihat, bukan cuma sekedar asal kepasang doang dan akhirnya kaku. Jadi estetika bodinya itu garisnya jadi kurang hidup. Itu sih salah satu pikiran yang itu nggak ada rumusnya ya. Rumusnya memasang bodi ini ke tangki ke motor ini potong rangka dan sesuaikan. Tapi ya estetika ini balik lagi ke seni si yang mengerjakan itu sendiri. Ya, oke, Hendra. Saat ini lagi dipegang sama Hendra dari Junior Modifikator DJ Custom. Sekarang bisa lanjut mengerjakan lagi motor ini. Oke. Oke guys, hari ini kita masih lanjut di proses pengerjaan Honda CBR 150 CBU Repsol Edition dengan konsep bodi belakang GP Style. Nah, kita lagi sesuaikan nih cover bodi kanan kirinya untuk menyesuaikan riding positionnya supaya tetap nyaman, diapit kaki kanan dan kiri. Ini looksnya oke, nggak bikin sakit, nggak ngengkang, nggak terlalu masuk. Yang jelas sih udah kebayang banget posisinya ya, looksnya sudah kelihatan. Kita lagi sesuaikan dengan posisi delta box dan rangka bagian belakangnya supaya terlihat lebih manis dan sporty pastinya. Jadi karena gue mau bikin konsepnya GP style untuk motor Honda CBR Repsol ini, bagian tangki pun gue pengen bikin quick release, dimana sudah nggak menggunakan tutup tangki yang pakai kunci lagi, tapi ini sudah langsung, nanti bukaannya tinggal pakai puter drat gitu aja sih. Intinya lagi disiapkan, ini sudah gue custom tutup tangkinya, nanti lihat hasil jadi seperti apa ya. Oke.
Oke Mul, masih lanjut di proses pengerjaan Honda CBR 150 CBU Repsol. Yang kemarin prosesnya itu lagi proses modeling clay, kemudian proses pembuatan undercoil. Nah sekarang sudah bisa dilihat prosesnya ini sudah kelihatan, struktur bodi belakang ini sudah terinstal rapi di proses settingnya. Kemudian di bagian tangkinya juga sudah kita custom bagian tutup tangkinya. Nah kita akan bahas lebih detail di area bagian bodi belakangnya. Jadi bodi belakangnya ini sudah kepasang, rangka-rangka pun sudah kita buatkan ulang. Nah ini stylenya nih, shape-nya gue suka banget karena ini ya buatan dari Honda Racingnya langsung ya. Model Honda NSF 250R terpasang di motor Honda CBR 150 CBU. Tampilannya GP banget, GP style. Jadi hari ini kita lagi proses pembuatan area lampu belakangnya supaya ini motor walaupun konsepnya GP style tetap masih bisa dipakai daily dan tidak melanggar lalu lintas. Ada lampu belakangnya, lampu remnya, lampu sennya juga yang ada. Yang jelas biar ini tetap bisa dipakai untuk harian juga, nggak cuma track use gitu. Nah kemarin gue sempat bingung juga nih untuk memilih model desain lampu belakang yang cocok buat konsep body GP style ini karena lengkungnya ini kan dia datar ya di bagian kolongnya ya. Jadi kalau gue pasang lampu di sini udah pasti nggak bakal kelihatan ke pengendara belakang. Ini lampu akan nyorot ke ban, bukan ke menghimbau ke bagian pengendara lain. Jadi otomatis gue ini lagi buatkan lampunya. Tadi gue kepikiran pakai konsep mata elang ini nih. Rencananya kan kita pasang di sini nih. Ya. Gimana menurut kalian? Untuk ada sen di kanan kiri ini atau di dekat undercarriage sini supaya tetap bisa berfungsi, tidak membahayakan pengendara lain. Atau yang kedua, gue lagi coba setting pakai lampu fleksibel 3-in-1 yang sudah ada lampu malam, lampu rem, dan lampu sen kanan kirinya untuk terpasang ke sini. Gimana menurut kalian? Bagus mana kira-kira? Nah jadi gue akan coba install satu-satu. Kayak gue akan pilih lampu fleksibel ini nih karena mungkin lebih slim, simple di bagian kolong sehingga tetap sporty juga model yang gak tiba-tiba penambahan lampu ini mengganggu estetika desain dari body konsep GP style. Kita pindah ke yang lain yuk. Nah pindah ke bagian sektor berkendara, walaupun ini berkonsep GP style tapi gue nggak mau pasang jok itu dengan desain ala-ala matras karena menurut gue sendiri agak kurang nyaman, kecuali memang benar-benar motor pure buat balap ya. Jadi gue buatkan jok yang akan tetap menggunakan busa jok tapi nggak terlalu tebal biar kesan racing GP style itu tetap kelihatan. Joknya pun ini udah dibuatkan tatakan joknya, dimana di sini teman-teman bisa lihat prosesnya. Ini rangka baru sudah kita sesuaikan, dudukan aki juga kita sudah buatkan. Ini masih raw ya, masih mentah. Jadi selanjutnya sengaja ini gue bolongin jadi biar instalasi proses wiring kabel bisa di maintain dari sini juga. Nah ini joknya sudah kita buatkan yang customnya. Nanti kita buatkan penambahan busa, kita buatkan juga bantalan bodi belakang punuk, nanti akan buat dari busa juga biar lebih empuk juga gitu konsepnya ya. Nah selanjutnya kita pindah ke bagian sektor tangki. Kemarin kan tangkinya standar Honda CBR 150 itu biasa dipakai kunci kontak gitu ya. Sekarang sudah enggak, ini sudah pakai model quick release. Kok keras? Bisa. Ternyata tuh cuma ininya aja, ngencenginnya terlalu ekstra, mungkin biar debu nggak masuk. Nah bener-bener quick release kayak MotoGP style. Udah gue ganti tutup tangkinya, pembuangan airnya pun sudah disiapkan, jadi nggak usah cabut-cabut kunci kontak ya untuk isi bahan bakar gitu ya. Dan selanjutnya kita pindah ke bagian sektor batok depan, dimana secara tampilan desain ini sudah racing style banget, GP abis karena sudah tidak menggunakan lampu orinya lagi yang lebar segitiga. Biasa anak-anak cyber itu sebut lampu model sempak gitu kan. Sekarang sudah enggak. Menurut gue ini lebih sporty, tapi tetap akan bisa dipakai daily use karena akan gue tambahkan lampu di bagian kolong kanan dan kiri sini. Akan gue tambahkan lampu LED proyektor mini yang cukup untuk penerangan di kala malam hari. Oke, ini dia konsepnya dari mulai bagian sektor headlight depan, tangki yang sudah gue gunakan tutup tangki quick release, dan bodi belakang model GP style. Seperti ini hasilnya, coba kita akan coba taikin ya, kayak gimana riding positionnya. Indra, misi ya. Oke, ini kalau pakai underbone segini lah ya tampilan bodi belakangnya, riding positionnya
Ini kalau ini udah kepasang dan punuknya sudah kepasang sih lebih solid lagi sih, desainnya lebih padat. Tapi secara overall kalau gue secara pribadi sih suka banget sama model GP Style ini, karena memang ini konsep yang gue buat untuk daily use walaupun konsepnya racing. Oke, kalau gitu guys, sekian dulu nih video gue tentang modifikasi Honda CBR 150 CBU. Nantikan kira-kira nextnya akan jadi seperti apa. Boleh kalian mau kasih saran, mumpung belum jadi, kalian mau kasih saran apa untuk motor Honda CBR ini? Apakah kaki-kakinya perlu gue upgrade? Kalau untuk sektor depan sih spatbor nanti akan gue pasangkan lagi spatbor depan custom, dan undercoil saat ini belum kepasang. Buat para modif lovers yang mau kasih masukan ke motor ini untuk diganti bagian apanya lagi, atau barangkali mau kasih ide livery yang cocok untuk motor ini, silahkan tulis di kolom komentar. Gue Dedi DJ Custom, pamit undur diri, and see you next video.